Pemirsa, aksi perampokan bersenjata di sebuah toko grosir terekam CCTV di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Para pelaku menembak salah satu pengunjung toko, kemudian membawa kabur uang pemilik toko senilai ratusan juta rupiah. Enam perampok terekam CCTV saat menyatroni sebuah toko grosir di Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Para pelaku membawa senjata api dan mengancam penjaga serta pengunjung toko. Satu orang pengunjung terluka setelah ditembak pelaku. Para pelaku kemudian pergi dengan membawa uang pemilik toko senilai ratusan juta rupiah. Pas udah di depan pintu rolling, ditembaknya. Terus disuruh kami nunduk semua, dibilang mana duit kayak gitu. Terus langsung dia ke meja kasir ibu, ditodongnya ibu juga, digeledahnya kasir itu, diambilnya semua itu duit yang ada di situ. Dalam laci? Ya, di dalam laci. Terus ibunya diseret lagi ke dalam rumah, tak suruh ngambil duit yang di dalam rumah. Ibu bilang nggak ada duit di dalam rumah, cuman di sini aja yang ada pak, kayak gitu. Tim Inafis dari Polres Dharmasraya datang ke lokasi kejadian untuk memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah TKP guna mengidentifikasi para pelaku. Ada kejadian perampokan di Suneptum. Itu kegiatan kita sedang penyelidikan dan pengembangan. Kini para pelaku yang berjumlah 6 orang masih dalam pengejaran polisi. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Basarnas melakukan pencarian mobil milik pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain jasad pensiunan TNI yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Puluhan personel Basarnas dari kantor SAR Jakarta melakukan pencarian mobil milik jenazah pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat menyelam, tabung oksigen, dan alat khusus yang bisa mendeteksi benda di dasar laut. Dengan jarak radius 50 meter dan kedalaman 7 meter, para pasukan khusus Basarnas mencoba menyisir bagian dasar laut. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain pensiunan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Temukan itu pada hari Jumat ya, dari kejadian tuh hari tanggal 9 Kamis ya, kalau nggak salah hari Jumatnya, besoknya udah ketemu pukul 4 sore. Kemudian namun diduga ada orang lain di kendaraan, sehingga kami dapat info itu baru kemarin untuk pencarian untuk kendaraan yang tersebut. Jadi kami bantu pencarian. Sebelumnya, jasad pria mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigjen dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Dari rekaman CCTV, korban mengendarai mobil hingga ujung dermaga lalu jatuh ke laut. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terekam dalam kamera pengawas yang terpasang di dermaga. Rekaman itu memperlihatkan bahwa mobil yang dikendarai korban melaju dalam kecepatan sedang di dermaga yang memang seketika itu masih sepi. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Jasad korban pada akhirnya ditemukan Jumat pekan lalu. Pada tubuh korban, polisi menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara dan kartu Tentara Nasional Indonesia. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada luka di tubuh korban. Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan Pak Kabit ya. Sampaikan Pak Kabit tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan jasad pria di perairan Marunda pada Jumat pekan lalu. Jasad pria ini diduga Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang mempunyai rekam jejak di dunia militer dan intelijen. Pria berusia 75 tahun ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972.
Polisi kemudian menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang satpam ditemukan tewas bersimbah darah di pos satpam sebuah rumah mewah di Kota Bogor, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh majikannya sendiri. Septian, pria 36 tahun yang berprofesi sebagai satpam, ditemukan tewas di pos tempatnya bekerja di sebuah rumah mewah di Jalan Lawang Gintung, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka senjata tajam di dada dan kepala. Korban diduga dihabisi majikannya sendiri usai terlibat perselisihan. Polisi telah mengamankan dan tengah memeriksa terduga pelaku untuk mengetahui motifnya. Selain terduga pelaku, polisi juga mengamankan 5 saksi. Korban dengan pelaku tadi ya hubungan antara majikan dengan bawahan keluarga, Mas. Pegawai di situ, satpam di situ. Artinya terduga pelaku sudah dikantongin? Ya, insya Allah sudah kita kantongin, tinggal mudah-mudahan kita bisa mengerucut dan nanti kita update kembali perkembangannya. Kalau sudah. Itu sempat cekcok tuh gimana sih awalnya? Awalnya ada perselisihan dari kemarin, ya, mungkin tadi ada, terus tadi pagi ada kejadian tersebut. Sementara menurut mantan karyawan, terduga pelaku dikenal sebagai pribadi yang temperamen dan kerap melakukan kekerasan kepada karyawannya. Temperamen juga, penyakit juga. Ya, sering disiksa, ditipukin segala macam. Kalau salah jalan saya, dulu kan saya supirin dia. Sering menganiaya gitu, Pak? Iya. Emang ada sapam juga pernah dipukulin sama dia gara-gara masalah meteran listrik juga. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan guru honorer dan tenaga teknis Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah karena sudah mengabdi puluhan tahun. Sambil membawa spanduk dan poster, ribuan guru honorer, operator, dan tenaga teknis di Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menyampaikan orasi sambil membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan permintaan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Dengan tangis dan haru, mereka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak karena sudah puluhan tahun menjadi guru honorer dan tidak kunjung diangkat. Kami sudah mempunyai anak sudah besar-besar, yang anak kami didik sudah jadi pegawai, sudah jadi semuanya, sudah diangkat semua, Pak. Dengan dua belah tangan kami, Pak. Angkat kami segera, Pak, sekarang, Pak. Angkat segera kami yang tua-tua ini, Pak. Kami mohon kepada Bapak, kalau Bapak minta kepada kami untuk nilai yang tinggi, kami mungkin tidak bisa mengasih sama Bapak, Pak. Tapi dengan kerendahan hati Bapak, dengan keikhlasan Bapak, tolong angkat kami ini, Pak, yang tua-tua jadi pegawai P3 penuh waktu, Pak, sekarang, Pak. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan telah ditampung dan akan memperjuangkan nasib honorer hingga ke pemerintah pusat. Siap menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Perjuangkan. Sebagai kami anggota DPRK Selatan merupakan perwakilan rakyat. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang bekerja di depan gedung DPRK setempat. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan.